Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berada dalam kesehatan ya, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan sehat itu kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mengajak orang-orang lain untuk tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Bang Karim di channel KR2 Family ya. Saya ucapkan jazakallah khair katsiran ya. Terima kasih banyak yang telah mendukung channel ini ya dengan mensubscribe, like, komen, dan share video ini kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, saya memohon maaf kepada teman-teman semua di video kali ini ya. Kita tidak melanjutkan tahsin Al-Quran ya, metode umi kita. Tetapi saya ingin ngopi bareng nih sama teman, walaupun tidak ada kopi ya. Dan memang saya tidak suka kopi, teman-teman. Saya orang Aceh tapi tidak begitu cinta dengan kopi. Suka sakit perut, aneh kan? Nah, saya ingin bisa dikatakan saling berbagi kepada teman-teman semua ya. Karena saya pernah mengikuti daurah dari Syekh Ziyad dari Palestina ya selama sebulan. Tapi nggak ke Palestina, tapi cuma niat saya mudah-mudahan bisa ke Palestina dan bisa talaki langsung. Yaitu daurah Zoom ya selama di bulan Ramadan waktu itu, teman-teman. Tentang masalah Al-Quran juga ya, tentunya. Nah, beliau itu mengatakan ya kurang lebihnya seperti ini. Kalau harta, ya, uang itu harus dikeluarkan zakatnya kan. Ya. Jika sudah cukup ya nikop ya, atau waktunya gitu kan. Nah, itu 2/3. Nah, saya belum punya untuk itu. Terus yang membuat saya itu semangat, teman-teman, ini beliau mengatakan ternyata tidak hanya uang atau kambing ya, ternak itu saja yang dizakatkan atau harta ya, tetapi ilmu juga itu punya zakatnya, dan ini yang menjadi motivasi saya. Nah, ilmu itu zakatnya apa? Mengajarkan. Kalau kita punya basic ilmu agama ya, setidaknya bidang Quran, tahsin kan. Kalau saya kan tahsin Al-Quran ya, metode umi ya. Nah, alhamdulillah kan pernah sertifikasi lah di Jogja waktu itu. Pokoknya berbagi ilmu. Nah, ilmu itu zakatnya adalah mengajarkan kembali. Nah, takutnya nanti kita akan ditanyakan ilmu ini. Nah, mudah-mudahan dengan begitu semua orang itu yang ingin belajar itu bisa. Ya, belajar agama itu dia bisa belajar dari ya mungkin bisa melihat video ini. Salah satunya dengan cara mengupload video ini, teman-teman. Karena zamannya sekarang zaman sosial media ya. Jadi orang itu bisa dikatakan 80% itu hidup dia itu di media sosial kan. 20%-nya baru dunia nyata gitu. Semuanya dunia maya. Maka saya ingin ya menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan pahala untuk mengajak orang lain. Ketika orang lain nih sadar akan video kita, lebih semangat untuk menjadi hamba yang mulia berkat video kita ini atau berkat teman-teman men-share video ini, nah kita mendapatkan bagian dari pahalanya. Kata Rasul, mandala ala khair falahu mithlu ajruh ya. Barang siapa yang mengajak satu kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala ya dari apa yang mereka kerjakan itu kan. Mereka melakukan kebaikan karena atas dasar kita mengajaknya atau dia dapat sadar dari apa yang kita berikan. Nah, itu gampang sekali, itu nama pahala jariah kan, mengalir terus walaupun nanti kita mati. Nah, jadi karena belum tentu ya kita punya pahala sholat itu bisa membawa kita ke surga Allah ya. Kita tidak tahu ya amal ibadah mana ya yang Allah masukkan kita ke dalam surga. Nah, karena berhubung bulan ini adalah masih dalam bulan Rabiul Awal ya. Karena saya ingin ya teman-teman di tanggal 12 Rabiul Awal tepat
tanggal dan bulannya Nabi SAW lahir. Nah, itu membuat konten ini. Tetapi saya pengen mencari cara lain ya, atau membuktikan kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya dengan hafalan saya. Ya walaupun cukup sedikit ya, just 30 lah itu. Ya saya live di sana. Jadi teman-teman sudah nonton belum ya? Kalau nggak bisa di scroll ke bawah, video-video saya itu ada di sana. Nah itu saya berpikir saya ingin hafalan saya ini didengarkan oleh baginda Rasul. Dan mudah-mudahan beliau mendengarkan ya, menyimak bacaan saya itu, waduh kebahagiaan yang luar biasa itu. Sehingga saya berinisiatif wah dengan cara lain gitu ya. Jadi tidak memperingatinya dengan memberikan kisah-kisah ya kan. Kalau itu kan basicnya para habaib ya. Keahliannya beliau karena di dalam tubuh beliau itu ya darah ya daging dan tubuh beliau itu ada baginda Rasulullah SAW. Kakeknya kan baginda Rasul, itu lebih lebih mengena daripada saya sendiri ya hamba yang penuh dosa. Nah, jadi saya bukan ustadz teman-teman ya. Cuman ya itu tadi yang disampaikan Syekh Ahmad Ziyad kalau nggak salah. Ya itu ilmu itu zakatnya adalah dengan mengajak kembali atau mengajarkan kembali. Oke. Nah, disitulah teman-teman. Nah, saya semangat ya untuk membuat konten ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala buat saya yang bisa memberikan semangat buat teman-teman semua yang melihat video ini, dan jika dirasa video ini bermanfaat, maka silakan share sebanyak-banyaknya. Nah, itu. Nah, dan ini bulan Rabiul Awal ya. Tentu kita sudah tahu ya selaku umat muslim ya, ada peristiwa yang begitu menakjubkan ya yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini. Sehingga ya ketika peristiwa itu terjadi, maka bulan yang terbaik itu ya, kata para ulama sih yang pernah saya dengar ya ceramahnya, itu bulan Rabiul Awal. Dan hari yang terbaik itu di hari tapi terjadinya kelahiran baginda Rasulullah SAW yaitu hari Senin. Ya, tetapi saat itu hari itu saja ya, bukan bukan terus menerus. Nah, tapi hari yang mulia itu kan hari Jumat kan, dan itu sampai terus menerus. Tetapi hari yang mulia daripada hari Jumat itu hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Ketika Rasulullah dilahirkan, nah, Rasulullah kan lahirnya itu pada hari Senin ya, Senin Rabiul Awal tahun gajah. Maka hari Senin pada waktu itu lebih mulia daripada hari-hari lainnya. Kenapa? Karena ya hari itu lahirnya baginda Rasulullah SAW yang berkat beliau baginda Rasulullah SAW kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tidak terbaik itu hari? Terbaik teman-teman. Berkat beliau kita tahu bagaimana berhubungan kepada Allah SAW, yaitu dengan sholat. Jadi nikmatnya sholat itu berkat beliau. Nikmatnya membaca Al-Quran itu juga berkat beliau. Nikmatnya bersilaturahim, ya, berkerabat, berteman, bersahabat itu berkat beliau ya. Dan kita tahu mana yang benar, ya, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, itu juga berkat beliau ya. Bukan mana yang kadrun, mana yang cebong ya. Nah, itu berkat Jokowi gitu ya. Nah, itu yang membuat. Nah, itu berkat ya. Jadi berjamaah, indahnya berjamaah, saling tolong menolong ya, mencintai orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda ya, menghargai orang lain ya, berbakti kepada orang tua kita, itu semuanya berkat baginda Rasulullah SAW. Nah, dan lebih mulia lagi berkat baginda Rasulullah SAW yang lahir ke muka bumi ini ya, dari ibunya Aminah ya, Sayyidah Aminah, dan ayahnya Abdullah. Nah, kita ada di muka bumi ini. Kita ada di muka bumi ini. Kenapa teman-teman semua? Karena di masa Rasulullah SAW lahir ya, di zaman Rasulullah SAW itu anak yang baru lahir ya, cuma gara-gara statusnya adalah perempuan ya, jenis kelaminnya itu adalah perempuan, cuma gara-gara status janinnya atau jenis kelaminnya perempuan, itu dibunuh, dikuburkan hidup-hidup. Ya. Jadi perempuan yang bayi-bayi perempuan itu dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Ya. Bayangkan ya, kalau tidak ada Rasul lahir pada saat itu ya, yang mengemban Islam ini, maka kita tidak ada di muka bumi ini. Bagaimana kita ada, ya kan? Perempuan waktu itu dibunuh. Emang kita lahir dari rahim siapa? Hah?
dari rahimnya Budi? Ya, enggak kan? Dari rahimnya siapa? Dari telur ayam juga enggak. Dari siapa? Dari monyet. Nah, kamu aja itu. Enggak ada teman-teman semua. Kita lahir dari rahimnya perempuan. Dan berkah Rasulullah SAW memuliakan perempuan. Jadi kejadian peristiwa itu yang membunuh anak perempuan hidup di waktu kecilnya itu dihapus, dihilangkan. Disebut dengan masa jahiliyah, masa kegelapan saat itu diberikan cahaya Islam. Berkah siapa? Baginda Rasulullah SAW. Dan kita mendapatkan kecipratan keberkahan itu. Dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya. Karena umat terbaik itu adalah umatnya baginda Rasul, teman-teman. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nah, maka dari itu teman-teman semua, berbahagialah kita ya atas hari bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, bulan ini. Itu malaikat ketika Nabi Rasulullah SAW lahir ya. Ketika lahir itu malaikat itu sudah menyiapkan persiapan yang baik untuk menyambut hewan, pepohonan, manusia itu bahagia atas kelahiran Nabi. Masa kita umatnya tidak bahagia atas kelahiran Nabi di bulan ini? Walaupun bulan ini, beliau lahir sudah jauh cukup lama, tetapi ketika masuk ke bulan Rabiul Awal kita harus juga bahagia. Nah, salah satu kebahagiaan saya yang pertama itu dengan simaan, yang kedua ini dengan mengajak teman-teman kembali untuk bahagia ya kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Dan ternyata aneh juga, saya cukup aneh bener. Ada sebahagian orang yang masih saja ya benci ya, membid'ahkan, tidak suka ya kita itu merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ya, aneh kan? Ya. Kita ya merayakan anak kita ya, ultahnya anak kita kasih kado selamat ulang tahun ya nak, semoga panjang umur. Itu kita bahagia kan? Kelahiran anak-anak kita kan, atau istri kita ya, jangan pacar ya, atau istri kita selamat ulang tahun ya my honey, my babe ya kan, kita kasih kado, kita berikan kado, itu bahagia ya. Ibu kita lahir, kita bahagia kan atas kelahirannya, kita merayakan kelahirannya. Masa ini ya sosok Nabi yang membuat kita ada di muka bumi ini ya, masa kita tidak bahagia atas kelahirannya? Itu logika yang aneh sekali teman-teman. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada beliau ya. Nah, maka dari itu teman-teman, coba kita bayangkan jika hidup kita ini tanpa Nabi ya. Coba bayangkan hidup kita ini tanpa Rasul. Dan kita bayangkan sekali lagi ya, kita hidup tanpa bimbingan Nabi, tanpa petunjuk Nabi, tanpa arahan dari Nabi. Ya, mungkin ya kita sekarang akan menjadi manusia jahiliyah. Ya, kita akan menjadi manusia jahiliyah seperti dulu. Ya, bahkan kita bisa dikatakan bukan cuma jahiliyah, bukan cuma manusia yang jahil, bodoh, tetapi manusia jahiliyah murakkab. Jahiliyah yang cukup parah lah pokoknya. Kalau kita tanpa bimbingan Nabi SAW. Tapi alhamdulillah kita ya Rasulullah SAW hadir ya. Walaupun sudah lama tidak ada meninggalkan kita, tetapi ajarannya masih terasa oleh kita. Nah, jangankan ya kalau kita membayangkan Nabi itu tidak ada. Bahkan ya Rasulullah SAW diutus saja di muka bumi ini masih ada ya kemaksiatan ya yang dilakukan oleh umatnya ini. Saling bunuh ya kan. Kasus pembunuhan masih ingat ya, yang meninggal sia-sia di tragedi sepak bola kan, sekitar 180-an meninggal. Sebabnya apa coba? Ya Allah, yang kabarnya terbesar lagi ya di dunia ya, peringkat kedua untuk Indonesia dalam hal kategori bunuh-bunuhan dalam ajang sepak bola. Nauzubillah. Nah, dan mirisnya sekali teman-teman semua, itu terjadi di Indonesia. Yang Indonesia ini kabarnya adalah mayoritas muslim terbesar di dunia. Dan lebih parahnya lagi, itu terjadi di daerah Jawa Timur yang kultur keislamannya sangat kuat. Dan itu menyedihkan perasaan kita, menyedihkan perasaan Rasul. Kenapa coba peristiwa itu tidak terjadi di negeri kafir?
Tidak terjadi di negeri-negeri barat, coba, tapi terjadi di negeri mayoritas muslim. Nauzubillah min zalik. Padahal kata Rasul ya teman-teman semua sallallahu alaihi wasallam, satu Ka'bah itu hancur lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya satu orang manusia. Berarti ini kan menyakitkan perasaan Rasul, teman-teman. Padahal ya Ka'bah itu kan tempat sholat, tempat umroh, tempat haji, tempat mengarahkan pandangan, tempat ibadah. Ya, tetapi Ka'bah hancur itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu manusia. Coba bayangkan kejadian Kanjuruhan di 1 Oktober lalu itu, ya. Ini bukan 1, 2, 3 orang yang meninggal, tetapi ini 180-an lebih nyawa melayang. Seperti manusia itu tidak ada artinya sama sekali. Nauzubillah. Ini bagaimana penjagaannya nih? Sistem keamanannya nih dan kesadaran mereka itu seperti apa coba? Mana peran pemerintah yang mengurusi rakyatnya? Ya, terbengkalai begitu saja. Nauzubillah. Dan sampai sekarang kasusnya belum tahu siapa yang terjadi, siapa yang salah. Ya. Kabar-kabarnya saya dapat berita katanya lagi disidik ya, walaupun udah diselidiki kan. Terus ada yang unik sekali ya komentar dari orang nomor 1 ya. Ya mungkin bisa jadi ini karena pintu dan juga tangga. Jadi kesalahan pintu dan tangga, ada hukum lah itu ya. Dan nauzubillah. Nah, itu yang membuat perasaan Rasulullah SAW sedih. Nah, dan jangan sampai itu bisa terjadi. Dan itu mungkin tidak begitu sedih ya Rasulullah SAW. Karena kesedihan itu tidak dicurhatkan oleh baginda Rasul, teman-teman. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu juga membuat Rasulullah SAW sedih, ya, karena kejamnya mereka di masa Rasulullah SAW ketika mendakwakan Islam. Tetapi beliau tidak sampai mengadu kepada Allah. Ya Allah, Abu Jahal meludahiku, ya Allah, Abu Lahab, ya, menggangguku, ya Allah, tidak. Tetapi ya ada satu ayat, teman-teman. Ya, ada kesedihan yang membuat Rasulullah SAW itu curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu diabadikan di dalam surah Al-Furqan. Kalau nggak salah surah Al-Furqan di ayat ke-30. Ya, aduh, ini kalau saya lupa ya. Ayat ke-30. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjura. Nah, ini begitu sedihnya Rasulullah SAW sampai curhat ke Allah dan diabadikan oleh Allah. Ya Rabb, sesungguhnya kaum itu menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang diabaikan. Nah, inilah yang melukai perasaan baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi ada umatnya yang mengabaikan Al-Quran ini, berarti ini melukai perasaan Rasul. Padahal setiap kita merayakan Maulid Nabi itu kan ada selawatan di sana, walaupun banyak ya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah juga sedih dan sakit hati ya, karena itu terjadi hanya ketika di dalam maulid itu. Tapi ketika di luar, mereka tidak mau membaca Al-Quran, mereka tidak mau mentadabbur Al-Quran. Bahkan mereka enggan menjadikan Al-Quran ini sebagai tata cara kehidupan kita ya, sebagai sistem pemerintahan di negeri kita misalkan. Mereka enggan menjadikan Al-Quran ini pedoman ya, mengarahkan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Quran ini adalah surat cinta, wasiat Rasulullah SAW, baginda Rasul diberikan kepada kita ya kan. Taraktu fikum amroini, aku telah tinggalkan kepada kalian itu amroini, 2 perkara, lan tamaksaktum bihima. Di hadis lain lan tadilu abada ya. Yang kamu tidak akan tersesat jika memegang 2 perkara ini. Apa itu? Kitabullah wa sunnah Rasulih. Kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW. Tapi anehnya ada orang jijik dengan syariat Allah ini. Ya kan? Ada orang yang takut akan syariat Allah ini tegak di muka bumi ini. Itu aneh sekali teman-teman. Berarti itu kan melukakan perasaan baginda Rasulullah SAW.
Nah, jangan sampai kita melukai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Kita tidak sempat membaca Al-Quran, tidak mau berusaha untuk menghafalkannya, ya. Kita tidak mau memperbaiki bacaan kita. Apakah bacaan kita sudah sesuai dengan tuntutannya? Ya, tidak punya banyak waktu untuk mentadaburinya dan bahkan enggan menerapkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ikut andil untuk mendakwakan Al-Quran. Nah, maka begitu menyakiti perasaan Rasul jika kita meninggalkan itu semua. Saking sakitnya, beliau sempat curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Nah, itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan ya dengan ya video yang singkat ini bisa menumbuhkan semangat kita untuk mencintai baginda Rasulullah SAW ya, untuk terus rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau dibayang-bayangkan, kita rasa umat ya, orang seperti kita ini tidak layak untuk bisa masuk surga. Amal apa yang bisa menyebabkan kita masuk surga? Salat. Salat kita juga tidak tahu itu benar apa salah ya, diterima atau tidak. Ngaji, baca Al-Quran kita juga tidak tahu ngaji itu ikhlas atau tidak. Bersedekah, umroh, haji, tidak tahu ini yang bisa menyebabkan masuk surga. Tetapi hanya mungkin saya rasa modal rindu kepada baginda Rasulullah SAW yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Kata Rasul, al-mar'u ma'a man habbah. Seseorang itu bersama orang-orang yang dia cintai. Dan ini pernah dikatakan oleh salah satu sahabat ya, dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Ali, mencintai Utsman radhiyallahu anhum. Nah, dengan cintanya ini mudah-mudahan dia bisa bersama orang yang dia cintai. Masya Allah ya. Nah, mudah-mudahan kitalah salah satu orang-orang yang mencintai, merindukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, itu saja untuk video kali ini. Dan saya juga berduka cita teman-teman semua ya, di salah satu daerah ya, yaitu yang terbaru ini di Bogor ya, terkena musibah banjir. Dan mudah-mudahan diberikan kesabaran bagi orang yang terkena musibah, dan ini bisa menjadi muhasabah buat kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi ya, menjadi manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau ya harus kita terima musibah ini atas dasar kesalahan kita sendiri. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di muka bumi, di lautan, ya di daratan atas sebab ulah tangan kita sendiri. Karena kitalah yang membuat bumi ini hancur. Nah, maka dari itu, yuk marilah kita menjaga bumi ini dengan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan cuma melestarikan pohonan, rumah, tidak, tetapi kita tunduk patuh kepada Allah, maka itu semua akan bisa terwujud ya. Ya. Sekali terakhir teman-temanku semua, nah, janganlah kita hanya menjadi orang yang solih. Solih itu cukup buat diri kita, tapi tidak buat untuk orang lain. Dan sedangkan Allah senang kepada orang yang muslih. Maka janganlah kita mencukupkan diri menjadi orang yang solih, tapi muslih lah. Ajak orang lain untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ajak orang lain untuk belajar Al-Qur'an ya. Jangan sampai orang-orang itu kita rangkul mereka-mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Musibah itu tertahan. Kebanyakan musibah ini terjadi bukan karena mereka itu bermaksiat, tetapi salah satunya adalah diamnya orang-orang soleh pada kemungkaran. Nah, mudah-mudahan video ini jawabannya. Saya tidak ingin menjadi cukup solih saja, bahkan saya bukan orang solih ya, saya Karim ya. Tapi saya ingin mengajak orang lain untuk bisa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.